sore, mahasiswa Widadharma yang Bu Eta kasihi. Kita lanjutkan ya tentang puebi, yaitu penggunaan huruf miring. Nah, huruf miring biasanya kita gunakan dalam penulisan secara tulisan ya. Nah, kita harus menguasai bagaimana penulisan huruf miring ya. Nah, ini tujuannya supaya kalian dapat menulis huruf miring dengan benar ya. Selain itu, kalian mampu menganalisis penulisan huruf miring dengan tepat ya. Nah, kemudian kalian bisa mengaplikasikannya dalam penulisan makalah, skripsi, dan tulisan-tulisan lainnya. Nah, mahasiswa Widadharma, jika kalian lihat ini ya, apakah sudah benar penulisan huruf miring di bawah ini? Nah, huruf miring juga bisa digunakan untuk judul ya. Apabila dalam penulisan daftar pustaka itu dimiringkan judulnya kan. Nah, menulis nama buku, kemudian menegaskan, menghususkan kata, kemudian menulis nama ilmiah atau asing. Itu harus menggunakan huruf miring. Nah, biasanya kita lupa nih kalau istilah asing kita tetap aja menggunakan huruf yang tidak miring ya. Salah ya. Jadi harus menggunakan huruf miring kalau kita menulis nama ilmiah atau asing, kemudian menulis nama buku juga, kemudian menegaskan atau menghususkan kata juga menggunakan huruf miring ya. Nah, kapan kita menggunakan huruf miring? Ya, menuliskan nama buku, nama majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan itu biasa di daftar pustaka itu. Kemudian majalah bahasa dan kesusastraan misalnya, itu kan nama majalah ya, huruf miring. Buku negara, Kertanegara, karangan Prapanca, nah itu kan miring. Surat kabar Suara Karya juga miring ya. Kemudian untuk menegaskan huruf atau bagian kata, kita juga menggunakan huruf miring ya. Misalnya kita menghususkan huruf atau bagian kata atau kelompok kata ya. Misalnya huruf pertama kata abad adalah A, berarti kita miringin. Dia bukan menipu tetapi ditipu, berarti M dengan D-nya dimiringin ya. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital, tidaknya dimiringin, karena itu kita ingin menegaskan ya. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan kata, nama ilmiah atau ungkapan asing ya, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Sarsinia mahuatana, itu kan dimiringkan. Kemudian politik divide impera pernah menyerang jala di negerinya, itu politik divide et impera itu dimiringkan. Sama Welta Chong ada antara lain terjemahkan menjadi pandangan dunia. Welta Chongnya dimiringkan ya. Kemudian penulisan kata kan ada kata dasar, kata turunan. Kata turunan berarti kata berimbuhan yang sudah diberikan awalan, akhiran, itu kata turunan ya. Penulisan kata dasar, kata turunan. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal ya kan. Kalau kata turunan, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya ya. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikut atau mendahulunya. Kemudian jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus untuk gabungan kata itu serangkai ya. Contoh nih ya, yang tulis serangkai bergeletar ya, dikelola, kemudian penetapan, menengok, mempermainkan ya. Kemudian jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya bertepuk tangan ya, sebarluaskan ya, itu dipisah. Kemudian jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka digabung ya. Menggaris bawahi kan ada awalan akhiran hi ya. Kemudian dilipat gandakan juga sama. Kemudian salah satu gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai ya. Adipati, antar kata itu semua satu kata ya, karena itu sudah dikombinasikan, serangkai udah harus serangkai ya. Adipati, aerodimentika, antar kata, anumerta, adiogram, bikarbonat, biokimia, catur tunggal, dasawarsa, demoralisasi, dwiwarna, eka warna, eka ekstrakurikuler, infrastruktur, inkonvensional, mahasiswa, mancanegara, multilateral, itu tulisannya dirangkaikan. Kemudian catatan ya, jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu dituliskan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia kata hubung, pan-Afrikanisme kata hubung ya. Itu kan bentuk terikat ya. Dan jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar gabungan ditulis terpisah.
Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa ya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, ya kan? Kemudian bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung ya. Nah, gabungan kata, misalnya alat pandang dengar ya. Pandang dengar, hubung. Kenapa? Karena ini istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalah pengertian, makanya diberi tanda hubung ya. Sejarah baru, orang tua, muda ya. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ya, dipisah. Duta besar, orang tua, kambing hitam, persegi panjang, mata pelajaran itu kata majemuk ya. Kelompok kata yang lazim dianggap padu itu ada pun, yang pun itu kan penulisannya digabung ya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai huruf kapital ya, penulisan kata ya. Pelajari lebih lanjut ya mengenai Puebi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam sehat.